Saudaraku, kehidupan seringkali tidak memberi kita peringatan sebelum ia meruntuhkan segalanya. Di satu titik, Anda merasa sedang berdiri di puncak dunia, namun di detik berikutnya, lantai tempat Anda berpijak hancur begitu saja. Kegagalan bukan hanya tentang hilangnya materi, tapi tentang hilangnya jati diri. Saat Anda bercermin, dan Anda tidak lagi mengenali siapa orang yang ada di hadapan Anda, di sanalah titik terendah itu bermula. Bukan berarti akhir dari cerita Anda. Titik terendah adalah fondasi beton yang paling kokoh untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Mengapa? Karena di titik terendah, Anda tidak lagi punya beban untuk berpura-pura. Anda tidak lagi punya topeng untuk dijaga. Anda hancur, dan di dalam kehancuran itu, Anda bebas. Mereka terlalu sibuk meratapi puing-puing masa lalu. Mereka mencoba menyatukan kembali gelas yang sudah hancur menjadi debu. Berhentilah, Anda tidak bisa kembali menjadi diri Anda yang lama. Diri Anda yang lama sudah mati bersama kegagalan itu. Sekarang adalah waktunya melahirkan versi baru yang lebih tangguh. Kebangkitan tidak dimulai dengan lompatan besar yang memukau dunia. Ia dimulai dari hal-hal kecil yang tidak terlihat. Memutuskan untuk bangun pagi, meski hati terasa berat. Saat Anda memilih untuk merapikan tempat tidur, meski Anda tidak tahu akan makan apa hari ini. Jangan bandingkan prosesmu dengan keberhasilan orang lain. Mereka sedang berada di bab ke-20. Sementara Anda mungkin baru saja menulis ulang judul di bab pertama. Itu tidak masalah. Yang penting adalah Anda tetap menulis. Rasa sakit yang Anda rasakan saat ini adalah otot mental yang sedang ditarik agar tumbuh lebih kuat. Anda sedang ditempa. Besi tidak akan menjadi pedang yang tajam tanpa api yang panas dan hantaman palu yang bertubit. Ingatlah, dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena Anda bersedih. Tapi dunia akan menepi dan memberi jalan ketika ia melihat seseorang yang jatuh, berdarah, namun tetap berusaha berdiri dan melangkah lagi. Anda lebih kuat dari yang Anda duga. Luka-luka itu nantinya tidak akan terlihat sebagai cacat, melainkan sebagai tanda jasa yang membuktikan bahwa Anda telah memenangkan peperangan melawan diri sendiri. Sabar seringkali disalahartikan sebagai sebuah ketidakberdayaan. Kita menganggap sabar adalah diam saat ditindas atau pasrah saat impian kandas. Namun dalam pandangan iman, sabar adalah sebuah aktivitas batin yang sangat tinggi. Ia adalah seni menata hati agar tetap tenang di tengah badai, dan seni menjaga lisan agar tetap memuji Allah di saat batin sedang menangis hebat. Sabar adalah bentuk cinta tertinggi seorang hamba kepada penciptanya. Ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan, ego kita akan memberontak. Kita mulai bertanya, kenapa aku, kenapa sekarang? Di mana keadilanmu? Disinilah sabar menjalankan perannya. Sabar adalah saat kita membungkam semua pertanyaan itu dengan satu keyakinan, bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Ilmu kita terbatas, sementara ilmu Allah melampaui segala masa. Kita mungkin melihat musibah sebagai lubang gelap, tapi Allah melihatnya sebagai terowongan menuju cahaya yang lebih terang. Berserah diri atau tawakal bukan berarti menyerah sebelum bertarung. Tawakal adalah saat Anda sudah melakukan semua yang Anda bisa, mengeluarkan keringat terakhir, dan menitikkan air mata pengharapan. Lalu Anda berkata, "Ya Allah, inilah upayaku, selebihnya adalah urusanmu." Di saat Anda melepaskan kendali atas hasil, di sanalah Anda akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Anda tidak lagi dikejar oleh rasa cemas, karena Anda tahu bahwa apa yang menjadi milikmu tidak akan pernah melewatkanmu, dan apa yang melewatkanmu memang tidak pernah ditakdirkan untukmu.
Ujian kesabaran seringkali datang dalam bentuk penantian yang panjang. Menanti jodoh yang belum kunjung datang, menanti buah hati yang diidamkan, atau menanti kesembuhan yang seolah jauh. Namun percayalah, Allah sedang mendidik jiwa kita dalam penantian itu. Ada hikmah yang sedang dimatangkan, ada dosa yang sedang digugurkan, dan ada derajat yang sedang diangkat. Allah tidak sedang mengabaikan doamu. Dia hanya sedang merangkai waktu yang paling tepat agar nikmat itu tidak hanya datang, tapi juga membawa keberkahan. Jadikanlah sujudmu sebagai tempat pengaduan yang paling jujur. Jangan simpan sesakmu sendirian. Allah adalah Al-Mujib, Sang Maha Mengabulkan. Dia lebih dekat dari urat lehermu. Ketika Anda bersabar karena Allah, maka Allah sendiri yang akan menjadi penolongmu. Sabar adalah kunci yang membuka pintu-pintu rahmat yang selama ini tertutup oleh kegelisahan kita. Tetaplah berbaik sangka, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Fajar selalu datang tepat waktu. Begitu pula pertolongan Allah bagi mereka yang teguh dalam kesabarannya. Sahabatku, dengarkan ini baik-baik. Keterpurukanmu hari ini bukan karena Allah ingin menghancurkanmu. Justru Allah sedang mengosongkan tanganmu dari kerikil kecil agar engkau bisa menggenggam berlian yang sudah Dia siapkan. Berhenti menyebut dirimu gagal. Gagal adalah ketika engkau berhenti berharap pada rahmat-Nya. Tarik napas, rasakan aliran energi kehidupan. Katakan pada dirimu, aku kuat karena Allah kekuatanku. Aku kaya karena Allah Tuhanku. Sahabatku, penyesalan adalah beban yang tidak memiliki ujung. Jika engkau terus menoleh ke belakang, engkau akan melewatkan matahari yang sedang terbit di depanmu. Masa lalumu adalah guru, bukan penjara. Allah tidak melihat seberapa hancur masa lalumu. Dia melihat seberapa tulus keinginanmu untuk bangkit hari ini. Sahabatku, bangkitlah. Jangan hanya duduk diam. Islam adalah agama pergerakan. Setiap keringat yang menetes saat engkau menjemput nafkah adalah penggugur dosa. Jadilah profesional. Jadilah yang terbaik di bidangmu. Gunakan kecerdasanmu sebagai amanah. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Fokuslah pada solusi, bukan pada masalah. Masalahmu besar? Tidak. Tuhanmu jauh lebih besar dari masalah itu. Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Jangan pernah berkata, aku tidak punya apa-apa, karena engkau punya Allah, Sang Pemilik alam semesta. Bejana hidupmu hanya bisa diisi oleh rezeki baru jika engkau sudah membuang racun ketakutan dari dalamnya. Ayat Al-Quran, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dari Paudenia dan karunia. Quran Surah Al-Baqarah 268. Di saat dunia terlelap, itulah saat high-speed connection dengan pusat segala energi. Sujudmu adalah cara tercepat untuk melompat tinggi. Jangan hanya meminta uang, mintalah keberkahan. Mintalah agar tanganmu menjadi tangan yang paling rajin memberi. Ketahuilah, saat engkau bertekad menjadi saluran rezeki bagi orang lain, maka Allah akan mengalirkan rezeki tanpa henti melalui dirimu. Engkau bukan lagi pencari rezeki, engkau adalah terminal rezeki Allah sebagai perpanjangan dari rahmat Allah untuk menjadikanmu sebagai seorang yang memiliki kelebihan sebagai magnet rezeki. Rezeki itu bukan dicari, tapi ditarik. Bagaimana caranya? Dengan menyelaraskan frekuensi hatimu dengan frekuensi Sang Pencipta. Jika hatimu penuh ketakutan, engkau sedang menjauhkan rezeki.
Tapi jika hatimu penuh husnuzon sangka baik, engkau sedang menyalakan magnet rezeki paling kuat di semesta. Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambuku. Jika engkau yakin esok akan cerah, maka Allah akan terbitkan matahari kemenangan untukmu." Wahai jiwa yang sedang diuji, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida. Lepaskan semua kekhawatiranmu malam ini. Tidurlah dengan tenang, karena Allah tidak pernah tidur untuk menjaga urusanmu, tidak pernah meninggalkanmu. Walau kamu berpaling, Allah akan selalu menjaga urusanmu. Esok pagi, bangunlah dengan senyuman baru, semangat baru, energi baru. Buang semua kegelisahanmu, karena rahmat Allah selalu bersamamu setiap harinya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Mulai detik ini, lepaskan kekhawatiranmu, serahkan hasilnya kepada Allah. Setelah ikhtiar maksimalmu, engkau akan melihat bagaimana Allah menyusun kembali kepingan hidupmu yang hancur menjadi sebuah mosaik yang jauh lebih indah dari sebelumnya. Magnet rezeki yang paling kuat bukanlah kerja keras yang gila-gilaan hingga melupakan syarat. Magnet rezeki adalah takwa dan tawakal, istighfar. Setiap ucapan astagfirullah adalah penghancur tembok penghalang rezeki. Syukur, jangan fokus pada apa yang hilang, tapi lihatlah apa yang tersisa. Allah berjanji, jika kau bersyukur, Dia pasti akan menambahnya. Sedekah di saat sempit. Ini adalah logika langit. Saat kau merasa kekurangan, justru itulah saat terbaik untuk memberi. Engkau sedang bertransaksi dengan Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ucapkanlah afirmasi ini dengan penuh keyakinan. Aku layak menerima rahmat dan rezeki berlimpah dari Allah, karena aku adalah hamba Nia yang disayangi. Masa laluku sudah selesai. Hari ini aku bangkit dengan kekuatan Al-Qayyum Maha. Berdiri sendiri. Pikiranku jernih, hatiku lapang, dan setiap langkahku dibimbing oleh cahaya Allah. Aku adalah magnet bagi kebaikan, keberuntungan, dan rezeki yang berkah dari segala arah. Allah adalah pelindungku, Allah adalah penjaminku, maka tidak ada lagi ruang untuk rasa takut dalam hidupku. Aku tenang, aku kuat, aku sukses dunia dan akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, gantilah kesedihan kami dengan kegembiraan, kesempitan kami dengan kelapangan, dan keterpurukan kami dengan kejayaan yang membawa keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin.